Halo, nama saya Valdo Titus Nugroho. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonis sederhana. Ada gerak harmonik. Setiap gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik. Apabila suatu partikel melakukan gerak periodik pada lintasan yang sama, maka geraknya disebut gerak osilasi atau bisa disebut juga getaran. Bentuk yang sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung pegas. Karenanya kita menyebutnya gerak harmonis sederhana. Singkatnya, gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonis sederhana yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah getaran benda pada pegas dan juga getaran benda pada ayunan sederhana. Ada jenis gerak harmonik sederhana. Di gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, gerak harmonis sederhana atau gas linear, misalnya pengisap dalam silinder gas. Terus ada gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U. Terus ada gerak horizontal atau vertikal dari pegas dan sebagainya. Yang kedua, ada gerak harmonik sederhana GH atau bisa disebut GHS angular. Misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Lalu kita lanjut. Di sini ada contoh gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik pada bandul nih, gambaran nih, bisa kita lihat. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas, di samping, melakukan gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik pada pegas, kita bisa lihat gambarnya. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di samping melakukan gerak harmonis sederhana. Terus ada gaya pemulih. Gaya pemulih dimiliki oleh setiap benda elastis yang terkena gaya, sehingga benda elastis tersebut berubah bentuk. Gaya yang timbul pada benda elastis untuk menarik kembali benda yang melekat padanya disebut juga gaya pemulih. Kita lanjut, ada gaya pemulih pada pegas. Pengertian pegas adalah salah satu contoh benda elastis. Oleh sifat elastisnya ini, suatu pegas yang diberi gaya tekan atau gaya regang akan kembali pada keadaan setimbangnya mula-mula apabila gaya yang bekerja padanya dihilangkan. Gaya pemulih pada pegas banyak dimanfaatkan dalam bidang teknik dan kehidupan sehari-hari. Misalnya di dalam shock breaker dan juga spring bed. Sebuah pegas berfungsi meredam getaran saat roda kendaraan melewati jalan yang tidak rata. Pegas-pegas yang tersusun di dalam spring bed akan memberikan kenyamanan saat orang tidur. Terus ada hukum Hooke. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum Hooke. Jika gaya yang bekerja pada sebuah pegas dihilangkan, pegas tersebut akan kembali pada keadaan semula. Robert Hooke, ilmuwan asal Inggris, menyimpulkan bahwa sifat elastis pegas tersebut ada batasnya,
dan besar gaya pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Dari penelitian yang dia lakukan, didapatkan bahwa besar gaya pegas pemulih sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Kita lanjut. Tadi udah disebutin gaya pemulih pada pegas, sekarang gaya pemulih pada bandul. Bandul adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik. Berayun secara bebas. Bagian dari sistem sebuah bandul adalah benda pemberat, benda penghubung atau dapat berupa tali, dan titik poros dari gerak sistem bandul. Jika kita amati gerak suatu bandul yang tergantung dengan tali, ketika bandul diberi simpangan, maka bandul akan bergerak bolak-balik melewati titik kesimbangannya. Aplikasi gerak harmonik sederhana. Yang pertama ada jam mekanik, kita bisa lihat gambarnya. Roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberi suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut atau anglar. Kita lanjut, gerak harmonik sederhana yang kedua. Aplikasi gerak harmonik sederhana yang kedua ada garpu tala. Itu gambarnya kita bisa lihat. Garpu tala dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola titik nada yang berbeda. Makin kecil massa M pada gigi garpu tala, makin tinggi juga frekuensi osilasi dan makin tinggi pola titik nada dari bunyi yang dihasilkan garpu tala. Kita lanjut, yang terakhir ada shock absorber mobil. Peredam kejut atau shock absorber mobil memiliki komponen pada bagian atasnya terhubung dengan piston dan dipasangkan dengan rangka kendaraan. Bagian bawahnya terpasang dengan silinder bagian bawah yang dipasangkan dengan as roda. Fluida kental menyebabkan gaya redaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini membantu untuk mengendalikan guncangan pada roda. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih.